Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Indonesia lahir dari berbagai keberagaman yang ada yang menyimpan jutaan keunikan endemik di tiap sudutnya. Mulai dari ragam ras, bahasa, budaya, hingga agama dan kepercayaan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai contoh bersatunya seluruh keberagaman dalam persatuan. Begitulah kiranya cita-cita yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika yang terikat pada kaki Sang Garuda. Dari hal ini, saya tertarik mengulik keberagaman agama dan implementasi Pancasilanya di salah satu pulau cantik nan eksotik Indonesia, Pulau Bali namanya. Tempat ini berhasil menunjukkan bahwa perbedaan agama dapat disatukan dengan toleransi yang berbuahkan ketentraman dan kedamaian. Halo, perkenalkan, saya Razika Rizkila, mahasiswi psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan NIM 22040110182. Berbicara mengenai implementasi Pancasila, sila ketiga yakni Persatuan Indonesia dalam konsep toleransi beragama pada masyarakat di Bali. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh dosen Bapak Latif Ansori, MPDI. Pada tugas kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu aktivis di Bali, yakni Bapak Wandi Abdullah yang saat ini menjabat sebagai Ketua LTN Lembaga Ta'lifun Nasyir Nahdlatul Ulama Kabupaten Badung, Bali. Tentunya saya memilih Bapak karena notabene berada di lingkungan Bali yang pada dasarnya memang erat dengan toleransi. Kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama ya Bapak. Menurut Bapak sendiri, apa sih toleransi itu? Ya, toleransi bagi saya saling menghargai dan saling menghormati, saling memahami. Artinya toleransi kita mencari persamaan, bukan perbedaan. Karena kalau perbedaan pasti ada, tetapi kita mencari sisi-sisi persamaan sehingga bisa saling menghormati dan menghargai. Begitu Mbak. Oh, begitu Pak ya. Berarti mencari di setiap perbedaan yang ada. Ya, betul. Di lapangan yang kami terapkan di Bali, baik dengan sesama umat Hindu dan agama yang lainnya, ya kita saling menghargai, yang mayoritas melindungi dan merangkul, yang minoritas ya harus menghormati dan memahami yang mayoritas. Kalau kita nggak pakai istilah minoritas, misal ya mayoritas kedua, artinya di situ harus ada saling mengerti, saling memberi kepemahaman untuk menjaga persatuan. Oh, begitu Bapak. Jawaban yang sangat menakjubkan ya Bapak. Oh iya. Lalu kita lanjut yang kedua. Menurut Bapak sendiri, apa hubungan Pancasila sila ketiga dalam sikap toleransi beragama pada masyarakat di Bali? Hubungannya apa sih Pancasila yang yaitu Persatuan Indonesia dalam masyarakat Bali yang notabene berbagai agama? Oke. Pertama, kita harus memahami di Bali adalah mayoritas agama Hindu, dan selain itu juga, tetapi agama-agama yang lain juga ada, agama Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Tetapi perbedaan agama itu kemudian tidak menjadi kendala, tidak menjadi sesuatu permasalahan di Bali. Walaupun yang mayoritas ya tetap memperlakukan sebagaimana mestinya saudara terhadap yang lebih sedikit. Saya menjauhi kata-kata minoritas. Misal ke Muslim, kita
kepentingan-kepentingan kita sering diakomodir, dan hak-hak kita juga sering diberikan, yang pastinya melalui proses-proses sesuai prosedur yang ada. Nah, saling menghargai dan saling memahami itulah tidak ada perbedaan latar belakang yang kemudian kita kaitkan dengan Pancasila. Ya, istilah yang ketiga, Persatuan Indonesia, itu sangat masuk dan sangat relevan, sehingga sekarang tidak heran kemudian jika Bali menjadi salah satu provinsi atau daerah yang toleransinya atau persatuannya itu termasuk yang tinggi. Apakah yang ya termasuk salah satu daerah yang tertinggi nilai toleransinya, dan menjadi magnet bagi masyarakat di luar Bali terkait hal itu. Berarti Bali sendiri sangat bisa dijadikan contoh bagi wilayah-wilayah lain untuk mengembangkan toleransi, gitu ya Bapak? Betul. Informasi terbaru, di Bali akan diadakan sebuah forum namanya R20. R20 adalah pertemuan lintas tokoh agama sedunia. Ini internasional yang mengadakan PBNU. Dan kalau nggak salah kemarin, Gus Yahya sebagai ketua PBNU itu silaturahim dengan Koster, dengan Pak Gubernur Iwayan Koster, membicarakan terkait toleransi itu. Bahkan Kiai Yahya Holil Stakuf sebagai ketua PBNU pelaksana R20 itu meminta kehadiran Bapak Iwayan Koster sebagai gubernur untuk memberikan ya menceritakan, diminta untuk memberikan suatu kondisi di Bali bagaimana praktek kebersamaan itu terjadi. Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa Bali sebagai contoh sangat relevan. Kemudian juga acara R20 juga ditempatkan di Bali. Bayangkan, acara R20 tempat pertemuan tokoh agama sedunia ditaruh di Bali. Kalau misal wilayah itu tidak memiliki suatu hubungan yang baik antar agama, tidak mungkin ditaruh di situ. Gitu ya Bapak. Nanti banyak perkembangan di Bali saat ini. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Upaya apa saja yang dilakukan masyarakat Bali dalam menjaga kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama? Jadi apa sih upaya yang dilakukan oleh masyarakat? Karena kan toleransi sendiri adalah hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Jadi apa upaya masyarakat dalam menjaga kerukunan tersebut? Oke, saya tidak ingin bicara teori terlalu panjang ya. Saya langsung ke praktek saja. Misal di Kabupaten Buleleng. Di Kabupaten Buleleng itu sudah biasa kerjasama antara Muslim, Hindu, dan kepolisian. Terutama Muslim diwakili oleh misal teman-teman Banser atau Ansor, dan teman-teman Hindu diwakili oleh Pacalang dan kepolisian. Nah, acara-acara kepentingan publik atau bahkan acara keagamaan di masing-masing Hindu maupun Muslim, mereka saling bantu-membantu. Misal acara nyepi, Banser membantu acara nyepi, sebaliknya acara maulidan yang Muslim, Pecalang ikut membantu. Nah, di situ bukti saling berhubungan atau saling membantu antar sama agama. Jadi di Bali ini bukan cuma saling menghormati, Mbak, menurut saya. Bukan cuma saling menghargai, tapi sudah pada level saling membantu, saling merangkul. Kalau memahami kan, ya cuma, ya saya memahami Anda, saya mengerti Anda. Tetapi kalau sudah sampai membantu, itu kan sudah pada saling memberi, saling memberi kebutuhan. Begitu.
Ya banyak Oh, sebenarnya jadi contoh-contoh yang lain, bukan cuma di Buleleng, di kabupaten-kabupaten yang lain juga eh, saling apa, misal keundangan yang Muslim diundang, ketika ada maulidan yang Hindu juga diundang di beberapa tempat di Denpasar misal, saya ikut menyaksikan langsung ketika acara maulid itu Muslim Hindu diundang. Itu kan sesuatu yang menurut saya benar-benar sudah tanpa batas. Persaudaraan itu sudah tidak melihat status gitu. Tidak melihat status latar belakang ya. toleransi di Bali sendiri itu sudah berkembang secara pesat dan jangkauannya bukan hanya sekedar menghargai satu sama lain, tapi juga menjadikan mereka saudara, menjadikan mereka bagian dari masyarakat yang tidak menilai agama lagi, maksudnya sudah menjadi satu kesatuan yang sama, begitu ya Pak? Ya, jadi agama itu kita taruh dulu lah. Kita taruh, kita lepaskan, tetapi persatuan sebagai saudara, sebagai bangsa, sebagai masyarakat Bali itu sudah terbangun. Jadi mau membantu tidak nanya apa agamamu, kamu dari mana, itu udah nggak ada. Kalau bahkan saya pribadi ini bekerja di lingkungan teman-teman Hindu. Saya satu-satunya orang orang Muslim di tempat kerja saya. Tetapi eh, ketika saya ada di sholat saja lah, di sholat 5 waktu tidak ada yang mengganggu saya, tidak ada yang membatasi saya. Bahkan ketika berkenaan dengan pekerjaan lalu berbenturan dengan kepentingan agama saya, acara agama saya diberikan kebebasan untuk berlibur, tidak ditekan harus. Sebaliknya ketika ada teman-teman Hindu punya acara, saya sering ikut tanpa harus saya ikut ikut ini ya, bukan tanpa harus saya ikut sembahyang, tapi saya ikut menyaksikan, saya ikut hadir, tapi saya tidak sampai kepada tingkat keyakinannya, itu urusan urusan masing-masing. Begitu. Lalu ini banyak yang menjadi keunikan di Bali, yaitu apa sih monumen atau tempat di Bali yang mencerminkan bahwa Bali sangat cocok dijuluki sebagai pulau yang serasi dengan toleransi beragamanya. Karena banyak yang menanyakan bahwa keunikan di Bali ini dilihat bukan hanya dari perilakunya, tapi dari monumen atau tempat. Mungkin Bapak bisa memberikan salah satu gambaran tempat-tempat yang sekiranya menyajikan cerminan bahwa Bali adalah pulau yang sangat cocok dalam pengembangan toleransi. Oke, ini kan berkaitan dengan simbol atau benda ya yang bisa kita jadikan contoh kan gitu maksudnya ya, bukan cuma perilaku. Ya, jadi di Badung itu Kute Selatan, kalau nggak salah itu masuk Ungasan, itu dekat GWK. GWK di sana ada gereja dengan masjid. Kalau pura dari mana? Kayaknya yang saya ingat gereja dengan masjid. Itu berdampingan, Mbak, di sana. Tetapi tidak ada gesekan. Bukan cuma berdampingan, itu cuma berapa meter ya jaraknya, sedikit sekali. Nah, itu berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada masalah. Saya pribadi sempat menulis tentang keharmonisan dua agama di sana. Bagaimana teman-teman Kristen membantu yang Muslim, Muslim membantu yang Kristen. Ada namanya yayasan sosial umat di Masjid Palapa itu. Tapi saya tidak berbicara ke prakteknya, tetapi secara ornamen atau fisiknya kita bisa lihat di Masjid Palapa dan di Masjid Gereja. Di sana juga ada, di Kutai Selatan juga ada yang 3 tempat sekaligus, masjid, pura, gereja kayaknya. Tapi masjid apa ya? Saya lupa namanya.
Banyak sekali Mbak tempat-tempat yang secara simbol tanpa harus bicara, diceritakan, itu sudah menceritakan tersendiri tempat-tempat ibadah yang berdampingan di sana. Karena memang sejarahnya dulu kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Hindu di sebelahnya itu katanya itu sudah ada perkampungan Muslim. Begitu kalau lihat sejarah di Bali. Bali sendiri sudah ada di tahap yang hubungan keagamanya sudah sangat erat melalui ornamen-ornamen yang sudah banyak tersebar di wilayah Bali sendiri ya Bapak ya? Ya, dan itu sangat mudah kalau mau dicari di Google. Coba aja cari misal tempat ibadah yang jadi berkumpulnya tempat ibadah misal di Kutai Selatan. Contohnya bisa kita cari dengan mudah kalau di ini. Bahkan kemarin kalau nggak salah di Jembrana apa di Buleleng ya, data itu Puri itu ditempati Maulid, kegiatan Maulid. Sangat erat ya Bapak. Saya di sini akan menyimpulkan karena sudah banyak informasi yang sudah saya dapatkan dari wawancara yang meskipun online tapi banyak yang saya dapatkan. Saya dapat menyimpulkan bahwa Bali adalah pulau yang serasi akan toleransi beragamanya, yang bukan hanya dilihat dari perilaku, namun ornamen-ornamen yang ada, dan juga pemerintah memberikan keluasan bagi masyarakatnya untuk mengembangkan toleransi itu sendiri. Bahwa keagamaan di sana sudah sangat dekat, bahwa Islam, ada Kristen, Buddha ataupun Konghucu, di situ bersatu sebagai masyarakat Pancasila. Gitu ya Bapak ya? Betul Pak, sangat betul. Bahkan di masjid saya lupa, dari saking banyaknya saya lupa nama-nama masjid itu juga di Kuta Selatan. Jadi masjid, tetapi yang membantu pembangunan masjid dari pembebasan lahan dan lain sebagainya itu saudara Hindu. Saya sempat menulis itu juga. Dan masjid di sebelahnya itu orang Hindu. Saya sempat tanya, apakah tidak terganggu Pak ketika adzan atau sebagainya. Saya sudah kadung biasa Mas, bahkan kalau mau jujur dan saya tidak merasa sombong, di Bali berdirinya masjid, saya lupa masjidnya di Kutai Selatan itu adalah saya, dan itu disaksikan oleh saudara-saudara Muslim yang lain yang waktu itu saya wawancara. Ya ini berkat bantuan bapak siapa namanya itu, masjid ini dapat terbangun di sini gitu. Jadi sudah sampai ke tahap bukan lagi menghargai, memahami, tapi saling membantu kalau di Bali. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu lagi di wawancara yang akan saya lakukan, entah tugas-tugas atau ada kesempatan lagi, saya akan menggali informasi lagi pada Bapak. Terima kasih sebelumnya Bapak. Terima kasih, sama-sama, kabar-kabari kalau butuh-butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sesi wawancara dengan narasumber, dapat saya simpulkan bahwa Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang cocok dijuluki sebagai Pulau Serasi Toleransi. Keberagaman agama yang ada tidak menjadi penghalang bagi masyarakatnya untuk terus merangkul. Seperti halnya dalam prosesi acara keagamaan, sudah sangat lumrah untuk menemukan praktek kebersamaan. Agama satu membantu agama yang lain. Tak hanya itu, banyaknya tempat ibadah di Bali sebagai bentuk nyata toleransi agama. Contohnya, Puja Mandala di Nusa Dua Bali, yang dimana pusat peribadatan 5 agama sekaligus ada dalam satu tempat. Serta dengan adanya beberapa event yang dilaksanakan di Bali tentang pentingnya toleransi agama yang didukung oleh pemerintah sendiri. Seperti halnya pelaksanaan Forum R20 yang merupakan pertemuan tokoh-tokoh lintas agama sedunia. Hal ini menjadi salah satu penggerak dalam memaksimalkan pribadi toleransi agama pada masyarakat,
yang nantinya akan berbuahkan kedamaian dan ketentraman. Mengadopsi pidato Ketua MPR RI Bambang Susatyo dalam rangka kunjungan silaturahmi kepada anggota FKUB di Bali, beliau menyampaikan bahwa Bali adalah salah satu perintis implementasi toleransi keberagaman yang sesungguhnya di Indonesia. Karena keberagaman yang ada bukan alasan untuk tidak merangkul, menciptakan spirit persatuan. Saya Razika Rizkilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.